Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divani Pangstika dengan NPM 2215061036 dari kelas PSDID. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir pada praktikum Sistem Basis Data 2024 di judul keempat, yaitu SQL lanjut. Berdasarkan pada judul sebelumnya, yaitu judul 2 CDM dan PDM dan juga judul 3 SQL dasar, saya telah membuat rangkaian database, yakni berdasarkan artikel jurnal ilmiah yang saya pilih dengan judul Perancangan Pengelolaan Data Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu menggunakan Entity Relationship Diagram IRD. Nah, pada laporan SQL dasar, di sini saya telah membuat database dengan query-query yang ada, yaitu di sini saya membuat database dengan nama Data Pelabuhan Ratu. Nah, kemudian berdasarkan CDM dan PDM yang telah saya buat, di sana ada 5 entity, sehingga saya membuat 5 tabel dengan atribut-atribut yang ada, dan atribut-atribut ini akan menjadi kolom-kolom dalam tabelnya. Nah, yang tabel pertama itu ada tabel pelabuhan, ada tabel nelayan, ada tabel koperasi, ada tabel kapal, kemudian ada tabel ikan. Nah, kemudian kita dapat melihat tabel-tabel yang telah saya buat ini di localhost phpMyAdmin. Nah, di sini telah saya buka phpMyAdmin. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat di sini ada 5 tabel berdasarkan query-query yang telah saya buat sebelumnya. Ada tabel ikan, tabel kapal, kemudian tabel koperasi, tabel nelayan, dan yang terakhir ada tabel pelabuhan ikan. Nah, kemudian di SQL lanjut ini saya akan mendemokan dan juga menjelaskan beberapa query-query yang ada di SQL lanjut. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada query AFG atau average. Jadi query ini kita gunakan untuk menampilkan nilai rata-rata dari suatu kolom dari suatu tabel. Nah, misalkan di sini saya akan mencoba mencari nilai rata-rata dari kolom harga yang ada dari tabel kapal. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di tabel kapal ini ada kolom apa aja. Jadi, yang pertama itu kita bisa ketik select bin asterisk, kemudian from nama tabelnya yaitu kapal. Kemudian kita go. Nah, di sini kita lihat bahwa di tabel kapal ini kita ada kolom ID kapal, ID pelabuhan, nama kapal, jenis kapal, ukuran kapal, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, keberangkatan, kedatangan, harga, tanggal keluar, dan tanggal masuk. Nah, karena nilai average itu untuk ngitung rata-rata, jadi di sini kita akan coba ngitung rata-rata dari kolom harga. Di sini ini adalah harga kapalnya. Jadi langsung saja kita sini select. Saya sudah menyiapkan query-nya, jadi kita copy saja. Jadi untuk mencari nilai rata-rata dari suatu kolom, kita menggunakan query select AFG dalam kurung itu nama kolomnya yang mau kita cari nilai rata-ratanya, kemudian from kemudian diikuti nama tabelnya, tabel dari kolom tersebut. Nah, kita langsung go.
Nah, maka di sini akan menampilkan result bahwa di sini terdapat AFG harga rata-rata dari uh, kolom harga dari kapal, yaitu di sini ada 6 juta sekian. Nah, untuk selanjutnya kita coba dari kolom yang lain. Di sini ada dari tabel ikan. Misalkan kita lihat dulu tabel ikan itu ada apa? Select from ikan. Tabel ikan. Go. Nah, di tabel ikan ini kita mempunyai kolom ID ikan, ID pelabuhan, jenis ikan, dan harga ikan. Nah, di sini kita akan coba ngitung harga rata-rata harga ikan. Oke, langsung saja edit, select AFG, select AFG harga ikan from ikan. Go. Nah, maka di sini dapat kita lihat result dari eh, rata-rata harga ikan dari tabel ikan, yaitu 35.000. Nah, ini 4 angka di belakang koma ini itu desimalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya selain AFG kita juga punya query count, yaitu untuk menghitung jumlah jumlah baris. Oh iya, jumlah baris di dalam suatu kolom. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung jumlah baris yang ada di kolom jenis ikan dari tabel ikan. Go. Nah, dapat kita lihat bahwa di kolom jenis ikan itu ada 3 baris data. Nah, kita periksa apakah benar ada 3 baris data. Jadi kita lihat saja di sini. Select from ikan. Nah, benar. Terlihat bahwa dari tabel ikan ini kita lihat ada 3 baris data. Dan dengan query count kita dapat menampilkan berapa sih jumlah datanya. Dan tadi keluar ada 3 data, jadi benar. Nah, yang selanjutnya, query selanjutnya itu ada uh, query first, itu untuk menampilkan data pertama yang ada di suatu kolom. Nah, uh, sebenarnya first ini sintaks SQL itu bisa dengan select first nama kolom from nama tabel. Nah, karena di sini saya menggunakan MySQL. Nah, di MySQL itu kita menggunakan select nama kolom from nama tabel, kemudian order by nama kolom, ASC ini uh, ascending, yang artinya kan dari uh, dari data teratas gitu kan. Nah, kemudian limitnya 1 karena kita akan menampilkan data pertama yang ada di kolom itu. Jadi kita pakainya ascending pertama dan limitnya 1 karena kan kita cuma nampilin data yang pertama gitu. Nah, langsung saja kita coba di sini select nama nelayan. Nah, kita jadi akan melihat data pertama yang ada di kolom nama nelayan dari tabel nelayan. Kemudian order by ini jadi diurutkan berdasarkan nama nelayan yang ascending gitu dari data atas dan limitnya itu 1. Jadi hanya menampilkan 1 data teratas. Oke, go. Nah, dapat kita lihat bahwa nama nelayannya adalah Didit di sini ya. Coba kita lihat uh, di
kita lihat di tabel nelayan ini ada apa aja. Nah, benar. Jadi, karena kita scanning tadi kan data pertama yang diurutan berdasarkan abjad, D, digit. Jadi yang keluar pertama itu ada digit. Nah, sekarang ganti kita akan melihat data terakhir. Data terakhir itu berarti kita pakai less, sebenarnya bisa pakai less, tapi karena kita di SQL jadi pakai seperti sebelumnya, sintaks sebelumnya hanya saja kita di sini ganti dengan descending. Dex. Gini. Nah, maka tampil nama nelayan yang terakhir yaitu namanya Santo. Nah, selanjutnya kita akan ke query berikutnya yaitu max, yaitu menampilkan data maksimum yang data terbesar yang ada di suatu kolom tersebut. Nah, kita di sini akan menampilkan data terbesar, data maksimum dari kolom harga dari tabel kapal. Kita klik go. Nah, dapat dilihat bahwa nilai maksimum yang ada dari tabel harga di bahwa nilai maksimum yang ada dari kolom harga dari tabel kapal ini yaitu ada harga kapal dengan harga 8 juta. Seperti itu. Kita coba yang lain itu misalkan max harga ikan yang ada di tabel ikan. Oh, salah. Sorry, bisa ikan. Tabel. Nah, dapat kita lihat bahwa harga ikan yang paling maksimum yaitu 40. Nah, selanjutnya kita ganti ke min. Min berarti kalau min itu yang minimum. Nah, minimum harga ikan yang ada dari tabel ikan itu berapa sih? Kita lihat di sini yaitu 30.000. Nah, kalau harga kapal, kita coba cek harga kapal. Harga kapal itu ya 5 juta. Ya. Oke, kita next ke query berikutnya yaitu ada sum. Summary yaitu jumlah, kita akan menghitung jumlah nilai yang ada di suatu kolom pada suatu tabel. Kita menggunakan query sum, kemudian diikuti nama kolomnya dan from nama tabel kolom tersebut. Kita go. Di sini kita lihat ada total dari harga ikan keseluruhan dari 3 data yang ada yaitu 105.000 rupiah. Nah, kemudian kalau kita coba harga kapal, kolom harga dari tabel kapal, kita klik go. Itu ada berapa ini? 19 juta. Ya, total keseluruhannya. Nah, kita next ke query berikutnya itu ada uppercase. Nah, apa guna uppercase ini? Jadi uppercase ini untuk menampilkan suatu data dari suatu kolom pada suatu tabel itu dalam huruf uppercase atau huruf kapital semua gitu. Nah, misalkan di sini kita akan melihat nama anggota. Data nama anggota, kolom nama anggota dari tabel koperasi. Kita go. Nah, tampil nama anggota yang kolom nama anggota dari tabel koperasi. Nah, yang pertama itu ada Koperasi Mina Sejahtera, Koperasi Nelayan Jaya, Koperasi Laut Biru. Nah, ini ditampilkan dalam font atau huruf kapital semua karena dia uppercase. Nah, ada uppercase, ada lowercase. Nah, untuk menampilkan data dengan
tampilan lowercase, kita menggunakan select lcase, kemudian nama kolom yang kita ingin lihat datanya, kemudian from nama tabelnya. Nah, kemudian kita klik go. Nah, maka tampil data itu dalam huruf yang lowercase semua atau huruf kecil semua gitu. Oke, selanjutnya kita menggunakan sintaks atau query meet. Jadi query meet ini digunakan untuk menampilkan karakter dari suatu kolom data itu. Nah, di sini kita misalkan akan menampilkan karakter dari kolom domisili. Karakter dari kolom domisili dengan jadi di sini kita akan menampilkan nilai kolom yang ada di nilai data yang ada di kolom domisili. Nah, dimulai dari data pertama dengan karakternya itu hanya menampilkan 2 karakter gitu. Nah, kolom domisili ini ada di tabel nelayan. Nah, kita go. Nah, maka di sini tampil dua karakter setiap data yang ada di kolom domisili. Nah, di sini ada su, ci, dan ba. Nah, su ini adalah ekstrak karakter atau karakter yang diambil dari kata Surabaya. Karena di tabel domisili ini ada yang data pertama itu ada data Surabaya. Yang kedua itu Ci, karena dia data kedua itu Cirebon. Kemudian yang ketiga itu ada Ba itu Bandung. Nah, coba kita lihat apakah benar. Kita lihat data domisili. From nelayan. Iya, benar ya tadi. Jadi ada Su, Ci, dan Ba. Itu diambil dari Sukabumi, Cirebon, dan Bandung. Oke, kita lanjut ke query berikutnya. Yaitu ada query round, pembulatan angka. Nah, jadi di sini round ini kita itu digunain buat buletin desimalnya. Misalkan di sini kita akan membulatkan harga ikan ke desimalnya itu 0. Jadi di belakang itu nggak ada desimalnya gitu nanti tampil harganya. Nah, di sini jadi cuma tampil 40.000 gitu tanpa desimal. Kalau misalkan mau dengan desimal kita di sini misalkan tambah 2 ganti 2. Maka nanti di belakang 0 itu ada karena ini integer bukan float jadi dia tetap bulat. Oke, gitu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini itu dengan sintaks select no. Jadi no ini digunakan untuk menampilkan waktu saat ini yang ada dari tabel pelabuhan ikan. Kita lihat go. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa di sini ada kolom no, yaitu waktu dan tanggal saat ini, yaitu tanggal 23 bulan Mei 2024, waktunya 11.36, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada format. Jadi, kita itu bisa memformat suatu nilai. Jadi kan kalau di SQL itu tuh
formatnya itu pakai English gitu. Nah, kita di sini akan coba ubah ke format Indonesia. Gimana maksudnya? Mari kita lihat. Oke. Nah, jadi dengan sintaks select format, kemudian ini harga itu adalah nama kolomnya, 0 ini adalah desimal atau yang ada di belakang koma gitu. Kemudian ID underscore ID ini adalah format ke Indonesia gitu dari tabel kapal. Go. Nah, jadi kalau misalkan dengan format English itu tuh ini tuh bukan titik gitu kan, ini 8 juta ya. 8 juta berarti 8.00.00 gitu. Kalau misalkan English dia pakainya koma gitu. Nah, kemudian 0 ini maksudnya itu dia di sini nggak ada angka di belakang komanya. Kalau misalkan kita gunakan 2 gitu ya. Maka dia nanti ada koma 00 gitu. Nah, seperti ini maksudnya. Kalau dia pakai format dua, ada duanya. Ada 2 angka di belakang koma gitu. Nah, ID ini berarti formatnya dalam bahasa Indonesia. Seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau English itu dia pakai koma. 8 juta itu dipisahkan dengan koma seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke query join. Nah, jadi join ini merupakan sintaks yang kita gunakan untuk menggabungkan nilai dari misalkan kolom yang ada di tabel A dan juga kolom yang ada di tabel B gitu. Nah, tapi biar dia bisa tampil maka dia harus ada satu tabel yang dia itu ada di kedua tabel tersebut gitu. Nah, langsung saja kita coba. Di sini yang pertama itu ada inner join. Oke. Jadi di sini ada kita memilih dari tabel pelabuhan ikan. Kemudian nama kolom yang akan kita joinkan itu adalah nama pelabuhan dengan tabel kapal. Nah, di tabel kapal ini kita akan mengambil nilai dari kolom pelabuhan tujuan. Kemudian kita ambil dari tabel pelabuhan ikan, kemudian dijoinkan dengan tabel kapal. Nah, kemudian di kedua tabel ini itu tuh ada satu kolom yang sama, yaitu ID pelabuhan. Jadi di pelabuhan ikan ini punya kolom ID pelabuhan, begitu juga di tabel kapal ini dia punya kolom ID pelabuhan. Oke, kita lihat langsung saja kita jalankan. Go. Nah, maka dia akan menampilkan result nama pelabuhan. Nah, nama pelabuhan ini diambil dari tabel pelabuhan ikan. Nah, di nama pelabuhan ini ada PPN Karasol, kemudian PPN Pelabuhan Ratu. Nah, sedangkan di pelabuhan tujuan yang asalnya ini dari tabel kapal itu ada Pelabuhan Ratu, kemudian Pelabuhan Eretan. Begitu. Nah, selain itu kita coba data yang lain. Misalkan di sini kita ambil dari data dari tabel pelabuhan ikan dan juga tabel koperasi. Nah, dari tabel koperasi ini kita ambil nama anggota. Seperti itu. Go. Maka di sini tampil nama anggota Koperasi Mina Sejahtera dan Koperasi Nelayan Jaya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan join yang lain, yaitu contohnya di sini kita akan live join. Nah, jadi kalau live join ini dia akan menampilkan semua dari tabel A kemudian bersama dengan record dari tabel B.
di mana kondisi join terpenuhi jika semua ada. Jadi kita akan menampilkan nilai yang ada di tabel A dan juga menggabungkan dari record tabel B gitu. Nah, kita jalankan. Di sini ada kita ngambil kolom nama pelabuhan dari pelabuhan ikan dan juga kolom pelabuhan tujuan dari tabel kapal. Kemudian kita live join kan. Nah, maka tampil nama pelabuhan dan juga pelabuhan tujuan. Nah, kemudian jika kita menggunakan right join, maka dia akan menampilkan semua yang ada di tabel A berikut. Jadi misalkan gini deh, oke, kita jalankan dulu deh. Nah, jadi kan di nama pelabuhan ini dia itu cuma punya 2 data. Sedangkan di yang pelabuhan tujuan dari tabel kapal itu ada 3 data. Nah, maka kalau dia right, dia itu bakal nampilin semua nama data yang ada di kedua kolom ini, walaupun si yang pelabuhan Karosop ini dia tuh kayak nggak ada pasangannya gitu dari dari kolom nama pelabuhan yang ada di pelabuhan ikan. Jadi dia ketampilnya itu adalah nol karena dia kosong gitu. Tuh. Beda dengan kalau live join. Jadi live join itu dia berdasarkan si kolom yang sebelah uh, kanan gitu. Sebelah kiri, sorry. Left berarti kiri. Jadi berdasarkan si yang pelabuhan tujuan. Makanya tadi tampil cuma 2 gitu. Nah, sedangkan yang ini, yang right, dia berdasarkan tabel sebelah kanannya gitu, yaitu nama pelabuhan. Gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ada full join, yaitu menampilkan semua data yang ada di full join itu buat join. Memilih semua tabel dari tabel A dan B terlepas dari apakah join tersebut terpenuhi atau tidak. Jadi dia nanti hasilnya itu kayak right join sih. Nah, kalau di MySQL kita menggunakan sintaks left join, kemudian union dengan sintaks right join seperti itu. Jadi digabungkan gitu. Nah, di sini kita akan menggabungkan nilai kolom nama pelabuhan dan juga nilai kolom nama anggota yang ada di tabel koperasi. Nah, nama pelabuhan itu ada di tabel pelabuhan ikan. Nama anggota itu ada di pelabuhan koperasi seperti itu. Kemudian go. Nah, jadi di sini akan tampil semua data terlepas dari dia itu walau cuma 2 yang di nama pelabuhan itu dia tampil gitu semuanya. Jadi di sininya 0. Karena kan di yang nama anggota, kolom nama anggota yang ada di tabel koperasi itu kan ada 3. Nah, nama pelabuhannya itu cuma 2 datanya. Jadi dia tuh nampilin 0 gitu. Gitu. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya jelas dan dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.